Rasulillah wa ala alihi wa man walah ma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat bersama berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih, beliau mengatakan, qala haddatsana Ubaid bin Ismail qala haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Hisham ibn Urwah an abihi Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih, beliau mendengar dari guru-gurunya sampai menyambung kepada Aisyah, salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kita tahu satu-satunya istri Rasul yang gadis. Kita tahu di dalam kitab sejarah bahwa Rasulullah itu punya istri semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah adalah satu-satunya istri Rasul yang sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari seluruh sahabat wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis beliau dicatat di dalam kitab-kitab sahih mencapai 2210 hadis. Dan Aisyah kemuliaannya tidak perlu kita ragukan karena sudah dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Wahai Rasul, Aisyah ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Bahkan Nabi sendiri pernah mengatakan tentang Aisyah, kamu la minar rijal katsir wa lam yakmul minan nisa illa Asiyah wa Maryam wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'iri ta'am. Kata Rasul, laki-laki yang sempurna itu banyak dan wanita tidak sempurna kecuali disebutkan Asiyah, disebutkan oleh Nabi, yaitu istri Fir'aun, wa Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'iri ta'am. Dan keistimewaan Aisyah dibanding wanita-wanita yang lain, kata Nabi, bagaikan makanan sarid dibandingkan makanan-makanan yang lain. Sarid itu satu makanan, sejenis makanan, kalau di Indonesia disebutnya harisa. Nah, itu harisa ini makanan yang disukai Nabi Muhammad SAW. Aisyah meninggal pada tahun 59 Hijriah. Dan sebelum beliau meninggal, beliau berpesan, nanti kalau saya meninggal yang menjadi imam sholat jenazah saya Abu Hurairah. Dan betul, tahun 59 Hijriah beliau meninggal, tepatnya tanggal 17 Ramadan setelah sholat witir Aisyah. 59 Hijriah beliau wafat, dan yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah itu, 1 tahun kemudian Abu Hurairah meninggal tahun 60 Hijriah. Salah satu hadis Aisyah diceritakan di dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan, ma ghirtu ala nisa'in nabi illa ala Khadijah likathrati dzikriha wa lam udrikaha wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syatan qala arsilu ila asdiqai Khadijah faqalat Khadijah 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 faqal inni laqad ruziktu hubbaha, rawahu al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Aisyah? Ma ghirtu ala nisa'in nabi illa ala Khadijah. Kata Aisyah, sungguh aku tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi melebihi kecemburuanku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kecemburuan Aisyah kepada Rasul menunjukkan cintanya Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau katakan, saya tidak cemburu dengan para istri Nabi melebihi kecemburuan saya kepada Khadijah, menunjukkan Aisyah itu sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-ghirah, kecemburuan itu sebagai tanda cinta. Maka kita juga begitu. Kalau kita cinta kepada Rasul, ada cemburu. Ketika Rasul diusik, ketika Rasul dihina, ada kecemburuan, ada kemarahan di dalam hati. Berarti kita cinta. Kita cinta dengan Islam. Ketika Islam dihina, ketika Islam direndahkan, ada kecemburuan dalam hati. Berarti kita cinta dengan Islam. Tapi ketika Islam direndahkan,
Nabi Muhammad dihina, kita biasa-biasa saja. Tentunya perlu dipertanyakan kecintaannya kepada Rasulullah dan kepada Islam. Ini tanda cinta adalah ghirah. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, semakin kuat cinta seseorang, semakin besar cemburunya. Bahkan pernah Nabi ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, seandainya saya pulang kerja, saya pulang berdagang, saya pulang ke rumah, ternyata di rumah saya dapati istri saya dengan seorang laki-laki yang sedang melakukan perselingkuhan. Bagaimana sikap saya Rasul? Saya tidak tahan, lalu saya pukul orang itu, saya keluarkan senjata saya tebas lehernya karena kecemburuan saya Rasul. Nabi tersenyum, kata Rasul, Allah lebih cemburu dari cemburumu. Subhanallah, kecemburuan itu adalah tanda cinta. Maka Aisyah bilang, aku tidak pernah cemburu dengan para istri Nabi melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Kenapa? Wala mudrikha, padahal saya belum pernah ketemu dengan Khadijah. Karena Aisyah belum pernah ketemu dengan Khadijah, belum pernah lihat foto, belum lihat gambar, karena zaman itu tidak ada gambar. Tapi kita tahu dalam sejarah, Aisyah itu satu rumah dengan Rasulullah 3,5 tahun setelah wafatnya Khadijah. Jadi dia tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Kenapa dia cemburu? Likathrati dzikriha, karena Nabi banyak sekali menyebut tentang Khadijah. Sedikit-sedikit Khadijah membuat aku cemburu. Maka kata para ulama, tanda cinta yang kedua selain kecemburuan, yang kedua adalah banyak menyebut orang yang dia cintai. Makanya orang Arab suka mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Ketika kita cinta kepada Allah, kita akan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta sama Nabi Muhammad, kita akan banyak bersolawat sama Nabi Muhammad. Ini adalah bukti cinta kita. Insya Allah apa yang kita lakukan di hari ini, sholat yang kita dirikan, ini sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di tempat ini berzikir setelah mendirikan sholat, sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda cinta yang kedua di dalam hadis ini adalah banyak menyebut orang yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan Allah, kita akan banyak menyebut nama Allah. Maka kata Al-Quran dikatakan, orang-orang yang beriman itu adalah semangat, suka berzikir kepada Allah. Sementara orang-orang munafik, la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu cintanya palsu kepada Allah. Hanya lisan saja cinta, tapi hatinya tidak cinta. Maka la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Kalau mendirikan sholat, usahalah. Mereka malas. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak cinta. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, yang akan kita banyak sebut nama Allah dan kita akan banyak menyebut nama Rasul dengan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena Nabi sallallahu idza dzabaha syatan, di hadis ini dikatakan Nabi kalau menyembelih kambing misalkan onta, dia sisihkan sebagian dagingnya, arsilu ila asdiqai Khadijah. Bilal, suka dipanggil Bilal sebagai yang suka membantu Rasul, atau yang kecil Anas bin Malik. Wahai Bilal, kirim ini sebagian daging ini ila asdiqai Khadijah, ke teman-temannya Khadijah. Ila agribai Khadijah, ke kerabat-kerabatnya Khadijah, kirim ini. Itu tanda cinta yang ketiga, bahwa kalau kita mencintai seseorang, kita akan mencintai siapapun yang dicintai oleh orang itu. Nabi Muhammad mencintai Khadijah, dan dia cintai, dia ingat teman-temannya Khadijah, kerabatnya Khadijah, saudaranya Khadijah. Saat dia menyembelih hewan pun dibagi bagian dagingnya. Begitulah kita, ketika kita cinta Allah, kita akan mencintai siapapun yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad, kita akan mencintai siapapun yang dicintai Nabi Muhammad. Ini tanda cinta. Kalau kita mengatakan saya cinta kepada Rasul, tapi saya nggak suka dengan para sahabatnya Rasul, itu cintanya perlu dipertanyakan. Karena ada kelompok Islam yang tidak suka dengan sahabat Nabi Muhammad, maka ini cintanya kepada Rasul akan ditolak. Dikatakan orang yang mencintai Rasulullah akan mencintai semua yang dicintai Rasul. Rasul itu sangat cinta kepada para sahabatnya, maka kita harus cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad. Nabi itu sangat mencintai keluarganya, maka kita juga harus cinta kepada ahlul baitnya. Kalau ada yang mengatakan saya cinta kepada Rasul tapi saya benci dengan ahlul baitnya,
Ini kecintaannya perlu dipertanyakan. Dan yang luar biasa, Nabi itu sangat cinta kepada umatnya. Maka kita kalau mau cinta kita diakui oleh Nabi Muhammad, cintai juga semua umat Nabi Muhammad SAW, tanpa melihat dia berbeda atau tidak dengan saya. Mungkin madhabnya beda, tapi dia umatnya Rasulullah. Mungkin organisasinya beda, tapi dia umatnya Rasul. Mungkin partainya juga beda, tapi dia umatnya Rasul. Dia adalah umat Rasul yang dicintai Rasul, maka kita harus cinta kepada mereka. Ini yang dijelaskan di dalam Sahih Bukhari. Rasulullah pernah berziarah ke Baqi. Setelah ziarah di malam hari, Rasulullah nangis. Ditanya sama sahabat yang ikut, kenapa ya Rasulullah engkau menangis? Ini riwayat Imam Bukhari dalam hadits Muwaihibah. Apa kata Rasul? Ishtaqtu bi ummati. Aku rindu, aku cinta dan rindu dengan umatku. Sahabat berkata, alas nabi ummatika ya Rasulullah. Bukankah kita umatmu ya Rasulullah? Kenapa mesti pakai rindu kita ada di hadapanmu? Apa jawab Nabi? Bal antum ashabi wa ikhwani. Kalian itu sahabatku dan saudaraku. Yang aku rindukan, yang membuat aku menangis ini adalah qaumun alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni. Yang aku rindukan adalah satu kaum yang datang setelah aku. Mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka beriman kepada aku. Aku rindu kepada mereka. Siapa itu? Nahnu, kita. Kitalah yang kaum yang belum pernah ketemu dengan Rasul, belum pernah melihat Rasul, tapi kita beriman dengan Rasul. Kita dirindukan, kita dicintai Nabi Muhammad. Sebagai tanda cinta kita kepada Rasul, mari kita cintai semua orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad, termasuk adalah umatnya. Yang terakhir sebagai penutup, karena Nabi ngirim daging ke teman-temannya Khadijah, Aisyah sampai bilang, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Cemburunya nongol lagi, Khadijah lagi ya Rasulullah. Apa kata Nabi sambil tersenyum? Karena Rasulullah menanggapi marahnya Aisyah bukan marah benci, marah karena cinta, marah karena kecemburuan. Maka disenyumi oleh Rasulullah dengan mengatakan, wallahi ya Aisyah laqad ruziktu hubbaha. Wahai Aisyah, aku seperti ini karena dapat rizki dari Allah berupa cinta. Aku dapat rizki dari Allah berupa cinta. Ternyata kata Nabi, cinta itu adalah rizki. Apalagi Bapak Ibu dapat rizki berupa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam. Semoga Allah tumbuh suburkan kecintaan kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Islam, sehingga Allah hidupkan kita dalam keadaan cinta, meninggal dalam keadaan cinta, dibangkitkan dalam keadaan cinta, nanti di yaumil qiyamah dibangkitkan bersama para pencinta Allah, Rasul dan Islam, sehingga berkumpul dengan Nabi di dalam surganya Allah Al-Firdaus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.